warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Welcome to the first meeting. Jadi selamat datang ya di pertemuan pertama kita pada mata kuliah landasan pendidikan dan juga pendidikan Pancasila. Oke, landasan pendidikan itu kita hari Selasa, sedangkan pendidikan Pancasila hari Jumat. Nah, untuk pembelajaran ini, untuk sementara itu kita lakukan dengan pembelajaran daring. Untuk pembelajaran daring silahkan melihat deskripsi atau info di grup WA. Oke, di situ sudah saya letakkan link atau blog pembelajaran. Jadi selama satu semester ini kita hanya akan daring melalui link pembelajaran ini. Oke, kita langsung klik saja. Untuk landasan pendidikan, silahkan Anda cari untuk melakukan landasan pendidikan. Scroll ke bawah. Oke, nah ini perangkat pembelajaran landasan pendidikan tahun 2023. Oke. Nah, untuk pertemuan pertama itu adalah 11 September, yaitu Selasa lalu ya. Jadi untuk peraturan atau penilaian silahkan nanti Anda tonton untuk video pembelajaran ini atau video informasi ini. Untuk melihat video silahkan ubah setting HP Anda menjadi view desktop. Oke. Kalau tidak pada HP tidak bisa dilihat, gitu ya. Lalu untuk materi pertama, Anda harus memperhatikan silabus landasan pendidikan. Karena kita hari ini hanya introduction atau perkenalan mata kuliah, jadi kita akan membahas tentang yang namanya silabus seperti ini. Oke, jadi di sini nanti di silabus ini saya sudah menyajikan sekitar 1, 2, 3, 4 sampai dengan 16 meeting. Itu nanti sampai dengan Anda UAS. Oke. Nah, di setiap pertemuan ini nanti ada masing-masing kelompok yang harus bertanggung jawab. Oke. Nah, nanti misalnya pada saat meeting pertama nanti atau minggu kedua setelah ini nanti akan saya jelaskan materi tentang ini, dan selanjutnya yaitu minggu depannya lagi atau minggu ketiga nanti ada salah satu grup untuk menjelaskan materi mulai dari kelompok 1 sampai dengan kelompok, sebentar kita scroll ke bawah, sampai dengan kelompok 8. Oke. Nah, kelompok 1 itu yang mana sih? Nah, diperhatikan pada nomor ini. Ini disebut dengan kelompok 1, nomor 3 garis miring kelompok 1. Oke. Jadi kelompok 1 nanti materi yang harus dibahas topiknya adalah menjelaskan aliran-aliran dalam pendidikan. Oke. Apa saja yang harus dibahas? Ini dia. Yang harus dibahas itu adalah mahasiswa mengetahui, menyebutkan, mengingat, memberi contoh terkait empirisme, nativisme, naturalisme, konvergensi. Jadi nanti silahkan dicari informasi baik dari pengertian, apa sih pengertian dari aliran-aliran dalam pendidikan, apa sih manfaatnya, oke. Lalu empirisme ini apa sih pengertiannya, contohnya apa, dan ini tokoh-tokohnya siapa. Silahkan dijelaskan dengan seksama. Jadi 1, 2, 3, 4. Poin 1 sampai dengan 4 silahkan diberikan pengertian, jenis-jenis, dan juga contoh. Itu adalah tugas dari kelompok 1. Sedangkan kelompok 2 yaitu tentang teori pendidikan. Teori pendidikan ada apa aja nih? Yang harus dibahas pada kelompok 2 itu adalah behaviorisme dan juga kognitivisme. Nah, apa-apa saja yang dibahas, silahkan merujuk ke sini. Oke. Jadi kelompok 2 harus membahas tentang behaviorisme, teori pendidikan. Jadi dari behaviorisme mulai dari Pavlov sampai dengan F. Oke. Lalu kognitivisme mulai dari A dan juga B. Oke, jadi nanti semua behaviorisme dan juga kognitivisme, poin-poin ini, poin 1 dan 2, jangan lupa untuk memberikan pengertian. Apa sih pengertian behaviorisme? Lalu jenis-jenisnya apa aja? Ada A sampai dengan F. Lalu dijelaskan lagi, Pavlov ini teori pembelajarannya seperti apa? Dijelaskan dulu, contohnya bagaimana? Begitu juga dengan semuanya. Jadi harus ada pengertian, jenis, dan juga contoh. Bu, kalau tidak ada jenisnya gimana? Nggak apa-apa. Jadi pengertian aja dan juga contoh. Seperti itu juga kelompok 3 sampai dengan kelompok
8. Jadi ini adalah topiknya, topik yang harus dibahas, sedangkan ini adalah detail materi yang harus dibahas. Jadi ada di kolom ini. Paham ya semuanya? Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan silabus. Silahkan dibaca sendiri. Masing-masing mahasiswa, walaupun tugasnya tugas kelompok, untuk membuat, misalnya kelompok 1 nanti membuat materi ini, belum tentu nanti yang menjelaskan adalah kelompok 1. Jadi siapapun yang membuat materi ini tolong dibaca dengan baik. Nanti bisa saja nanti kelompok 4 silakan untuk mempresentasikan dari makalah kelompok 1 seperti itu. Nah, Bu, jika ada nanti mahasiswa yang tidak mengerjakan bagaimana, Bu? Tidak apa-apa, kalau tidak ada yang kalau mahasiswa A itu tidak mengerjakan, namanya tidak usah dicantumkan. Atau mungkin kalau sungkan, Anda bisa WA saya secara pribadi, misalnya si A tidak mengerjakan, seperti itu. Ingat, di mata kuliah saya itu aktivitas itu adalah poin tertinggi, yaitu 25%. Sedangkan tugas juga poin tertinggi, karena setiap harinya pasti ada tugas seperti keaktifan, pengumpulan materi ke GCR, ataupun tugas ke GCR. Sedangkan UTS dan UAS itu hanya sedikit, 10 dan 20%. Jadi saran saya, jika Anda ingin mendapatkan nilai A, jangan sampai bolos di mata kuliah saya. Oke? Jika Anda ingin mendapatkan nilai tidak maksimal, silakan Anda sering bolos, tidak apa-apa. Yang penting bolos 2 kali dari mata kuliah saya akan mendapatkan nilai maksimal hanya B. Ingat ya, maksimal hanya B. Kalau Anda bolos 2 kali dengan alasan apapun, sakit atau apapun, 2 kali di mata kuliah saya, nilai maksimal Anda adalah B. Seperti itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.